Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Joko Vlog ya. Nah, di sini saya akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu saya memiliki sebuah mic kondensor. Saya beli harganya ya tidak terlalu mahal. Tapi mic kondensornya rusak, kabelnya juga kurang bagus, tapi casingnya ini cukup bagus teman-teman ya. Mic kondensornya udah rusak. Nah, jadi mic kondensor yang rusak ini mau saya perbaiki teman-teman ya. Jadi yang perlu saya siapkan yang pertama adalah boxnya mic kondensornya itu sendiri seperti ini. Kemudian mic kondensor di sini saya beli tidak terlalu mahal, teman-teman bisa membeli di toko saya di Tokopedia ya. Mungkin bentuknya nanti akan berbeda, warnanya nanti mungkin beda ya. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa bentuknya akan persis seperti ini, tapi fungsinya sama teman. Kemudian saya menggunakan jacknya cukup bagus, mereknya pakai Sennheiser ya. Ini jack 3,5 mm yang bisa dikatakan bagus lah, karena ini harganya juga berbeda dengan yang plastik. Kemudian ini busa untuk peredam dari udara saat kita berbicara terlalu dekat ya, menghindari pup. Kemudian ini kabelnya saya menggunakan kabel stereo. Nah, kenapa kok menggunakan kabel stereo, nanti ada alasannya teman-teman. Nah, yang pertama kali ya saya harus memasukkan kabelnya ini teman-teman ke mana, ke boxnya. Jadi di sini ada lubang, untung saja lubangnya kalau terlalu kecil nanti diperbesar teman-teman ya, sehingga nanti masuk. Terus saya ini menggunakan kabel stereo yang berkualitas. Jadi tujuannya supaya nanti tidak ada derau atau dengung. Jadi saya membeli mic ini itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui suaranya juga jelek. Dan kalau dicolokkan ke mikrofon itu ada deraunya. Dan di sini saya kupasnya teman-teman harus pelan-pelan, jangan sampai kabelnya terpotong ya, kabel dalamnya khususnya yang grounding. Nah, kabel audio itu beda teman-teman. Jadi kalau beli kabel audio ini pastikan groundingnya ini bagus. Ini kalau saya lihat itu nggak terlalu rapat ya. Jadi yang bagus lagi itu kalau pinggirnya itu dikasih ada apanya itu, ada aluminium foilnya. Nah, itu akan jauh lebih bagus lagi, jadi tidak akan ada deraunya. Nah, jadi ini dipisahkan. Di kabel audio itu harus dilapisi grounding yang banyak ya, untuk menghindari gangguan gelombang yang tidak diinginkan dari luar. Nah, kemudian di sini saya kupas ujungnya. Kupasnya saya pakai solder teman-teman, karena terlalu ribet kalau nggak pakai solder. Nah, kabel yang ini itu saya satukan teman-teman. Ini ya, saya satukan jadi satu ya. Nah, ini saya satukan jadi satu. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih T0. Nah, saya kasih T0 seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman yang harus memiliki keterampilan menyolder, dimana yang tangan yang ini itu untuk memegang kabel, yang satunya untuk memegang T0. Memang ini butuh belajar teman-teman ya. Jadi kalaupun tidak ya nanti teman-teman bisa mengganjal kabelnya. Teman-teman silahkan bagaimana caranya, yang penting ini ke solder. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga saya solder.
Nah, ini saya solder dari atas ke bawah. Kenapa ini saya solder semuanya? Nah, ini tujuannya supaya nanti kawatnya tidak nyebar gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah kalau untuk mic condenser teman, di sini ada dua kaki ya. Jadi kaki yang pertama ini yang tidak ada PCB yang terlalu lebar ini, yang warna kuning ini, mungkin ada yang warna hijau. Ini ground, kemudian karena ini menempel body, ini nyambung body. Kalau kita cek menggunakan multimeter teman, di sini saya menggunakan multimeter, modenya mode suara ya. Ini mungkin saya kasih sini aja. Jadi kalau saya sentuh kabelnya ini jadikan satu, berbunyi. Nah, yang terhubung ke body ini teman-teman, ini ya, yang terhubung ke body ini adalah ground. Kemudian yang ini adalah plusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, cara penyolderannya cukup mudah. Jadi kalau perlu teman-teman tambah kenal lagi untuk menambahkan. Nah, kemudian yang grounding ya, aduh ini mungkin nggak kelihatan teman. Nah, ini dibuat tegak seperti ini teman-teman. Dibuat tegak seperti ini. Kayaknya mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya gimana ya? Mungkin saya kasih atas juga nggak bisa. Agak kesulitan ini untuk memperlihatkan cara nyoldernya teman-teman, karena tertutup. Nah, mungkin seperti ini. Agak miring ini. Bismillah. Plus ke plus ya. Nah, seperti ini. Kemudian minus ke minus. Panas banget. Oke, ini udah terhubung. Nah, pastikan ini jangan terhubung singkat ya. Jadi harus saya cek dulu. Jadi kabel grounding ini dan kabel plus ini tidak boleh terhubung. Ini kok terhubung ini. Oh, mungkin yang ini. Nah, jadi ini mungkin harus saya lupas dulu. Nah, mungkin ini harus saya pisah. Setelah itu saya akan cek. Harusnya tidak boleh terhubung ya. Kalau konsleting ya harus kita ulangi lagi nyoldernya. Nah, iya kan? Ini sudah tidak terhubung ya. Jadi ground ini dengan hotnya itu tidak terhubung. Jadi tadi itu terhubung itu gara-gara ini belum dipisah. Jadi gabung jadi satu di sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, cara pemasangan untuk konektornya. Nah, ini kan udah jadi teman-teman. Kita tinggal tarik aja. Set. Nah, seperti ini. Untung saja ini pas. Kita tarik pelan-pelan.
pastikan ini kondisinya rapi ya teman. Nah seperti ini, kita tutup mic-nya. Nah ini sudah beres, kemudian kita tinggal mungkin kurang anu nih, tarik lagi. Oke. Oke, ini ya, ini agak kurang rapat, tapi intinya ini bisa masuk teman-teman. Kita tinggal menutup dengan busa biar kelihatan rapi. Nah seperti ini, walaupun busanya bekas. Selanjutnya kita akan menyolder kok tadi hilang. Nah ini ya, jack 3,5-nya tinggal dibuka, kemudian kita masukkan ke sini. Saya nggak yakin nih kabelnya bagus apa tidak, tadi kelihatan tebel luarnya tapi groundingnya kurang rapat. Jadi yang bagus itu seperti ini teman-teman, ini kabelnya rapat banget groundingnya, jadi nggak terjadi derau. Nah kemudian kita pisahkan nih teman-teman, grounding dengan nah ini kita buka ya. Nah ini ada 3 ya teman-teman jalurnya, 1, 2, 3. Jadi yang satu ini yang ujung, kemudian yang 2 itu yang tengah, yang ini yang agak besar ini itu yang sini. Jadi semuanya harus terhubung. Jadi karena mic kondensor itu teman-teman itu perlu sebuah tegangan supaya nanti mic kondensornya itu bisa berbunyi. Jadi harus ada tegangan listrik yang masuk ke mic kondensornya. Jadi tidak seperti mic apa ya namanya, mic coil ya, yang tidak perlu catu daya untuk menyalakan mic kondensor. Ya kita solder, setelah itu kita solder juga ini yang ini. Jadi Sennheiser itu memang soketnya bagus teman-teman, tidak seperti soket yang plastik atau yang lain karena jauh lebih solid. Nah biasanya yang sering rusak itu di sini teman-teman, makanya dicarikan yang bagus. Nah ini harus tersolder semua teman-teman. Di cara nyoldernya supaya nanti kabelnya mudah untuk di manajemen. Teman-teman bebas cara mengaturnya ya. Ini saya solder di sini. Oke. Ini boleh dibolak-balik. Nah ini sudah beres, tinggal nyolder untuk groundingnya. Memang agak sedikit perlu apa ya namanya, perlu kesabaran. Ini harusnya masuk di sini teman-teman, harusnya. Nah seperti ini. Nah
nanti harus dicepit teman-teman. Nah, ini harus saya mundurkan seperti ini. Kemudian saya ini apa sih ya, saya solder. Nah, terlalu lama karena kabelnya nanti bisa mengelupas dan terjadi korsleting ya teman-teman. Jadi yang paling riskan tuh yang sini, yang groundingnya ini. Jadi kalau teman-teman nggak hati-hati, nanti grounding ini itu makan yang plus, kabel plus dan minus ini. Alhasil jadi korslet. Nah, terlalu panas. Nah, setelah itu nanti dipotong. Harusnya pakai gunting ya teman. Jadi mungkin bisa masuk enggak. Nah, ini sepertinya harus diakali. Nah, ini harusnya pakai gunting teman-teman, tapi saya cari guntingnya kok nggak ada ya. Potong ini kok. Di sini saya menggunakan cutter. Aduh, kena cowes. Kemudian di sini harusnya di nah, ini agak sedikit sulit masuknya karena tinolnya terlalu banyak. Nah, bisa masuk teman-teman. Seperti ini. Kalau udah masuk, kita cek. Ini tidak boleh korslet ya. Kita cek menggunakan suara supaya nanti lebih mudah. Nah, beres ya. Oke, dan ujung ini harus terhubung. Nah, berarti sudah oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengetes atau menguji daripada mic kondensor ini. Ya. Ini ya mic kondensor ini ya, yang sudah kita rakit. Yang pertama saya akan membandingkan dengan ini BM 100. Jadi tadi saya rekamannya itu menggunakan mic ini ya teman-teman. Mic BM 700 dari Tafware. Kita akan bandingkan suaranya. Jadi yang pertama saya akan melepas dulu colokannya. Ya, colokannya. Oke, nah ini saya sekarang menggunakan mic rakitan teman-teman. Nah, posisinya saya paskan dengan BM 700. Ya, di sini saya tidak akan memanipulasi ini ya, mic-nya ya. Jadi tadi menggunakan Tafware, suaranya terlalu kecil. Sekarang saya menggunakan mic kondensor. Nah, sekarang saya akan memasang ya mic kondensornya ini di biasa seperti clip on itu ya, saat wawancara.
Nah, teman-teman bisa melihat sendiri posisi mic-nya berada di sini. Jadi suaranya sekitar 1 kilan atau besar ini ya. Posisinya seperti orang-orang itu kalau menggunakan clip on. Jadi biasanya ditempelkan di sini. Nah, gimana teman-teman? Suaranya apakah terdengarnya atau tidak? Karena saya di sini saya tidak menggunakan headset, jadi saya tidak begitu mendengarkan suara asli saya seperti apa. Nah, ini saya ngomong secara normal, teman-teman. Apakah suaranya enak untuk didengar? Nah, ini saya hanya menggunakan mic kondensor dengan harga yang murah meriah ya. Teman-teman bisa membeli mic kondensornya di toko online saya, di toko Joko Vlog ya. Suaranya seperti ini, teman-teman. Apakah cukup renyah? Jadi ini posisinya berada di sini. Kemudian di sini saya coba untuk mic-nya saya dekatkan dengan mulut. Apakah suaranya cukup enak untuk didengar, teman-teman? Saya dekatkan lagi dengan mulut. Posisinya sejajar dengan mulut ya ini ya. Gimana suaranya, teman-teman? Saya agak jauh. Bagaimana suaranya? Posisinya seperti ini. Halo, tes 1 2 3 cek cek cek. Saya kembalikan lagi di sini. Nah, bagaimana suaranya? Apakah cukup renyah didengarkan? Nah, demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton atau menonton di video channel saya di Joko Vlog ya. Itu caranya teman-teman mengganti mic clip on teman-teman jika mic clip on teman-teman rusak. Kualitasnya jauh lebih bagus, kabelnya juga jauh lebih bagus, anti draw, dan suaranya mungkin semoga saja ini suaranya jernih teman-teman. Oke, terima kasih. Salam teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Joko Vlog. See you next time, teman-teman.